Oh iya, mic kamu ke mute. Nanti kalau mau bertanya di unmute dulu ya. Halo? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal pekan intensif 2 yang udah saya share di grup ya. Ini terdiri dari soal SIMAK UI dan ujian masuk UGM pada tahun 2016. Oke, kita mulai. Nomor 1. Diketahui jika ada 4 log A sama dengan log B sama dengan 25 log A plus B, dengan A lebih besar daripada 0, B lebih besar dari 0, maka B dibagi A sama dengan titik-titik. Nah, di sini kan cuman log B aja ya, nggak ada basisnya. Nah, kalau nggak ada basisnya, berarti basisnya adalah 10. Jadi, 4 log A sama dengan 10 log B sama dengan 25 log A plus B. Nah, ini saya sama dengankan P. Entah berapa tuh nilai P sama dengan P aja gitu. Jadi, semuanya kita sama dengankan P gitu kan. Jadi, 4 log A sama dengan P, di mana A sama dengan 4 pangkat P. 10 log B sama dengan P, maka B sama dengan 10 pangkat P. Nah, di soal kita disuruh cari B per A, maka 10P dibagi 4P sama dengan diperkecil kan, dibagi 2P gitu kan, sama dengan 5 pangkat P per 2 pangkat P. Nah, habis itu kita diketahui kalau 25 log A plus B ya, sama dengan P. Maka A plus B sama dengan 25 pangkat P. Tadi kita udah dapat nilai A dan B, kita gunakan di sini. Jadi 4 pangkat P plus 10 pangkat P sama dengan 25 pangkat P. Dimana kan 4 itu 2 pangkat 2 ya. Jadi ini 2 pangkat 2P atau kita bisa tulis 2 pangkat P dipangkatkan 2. 10P, 10 pangkat P adalah 2 pangkat P dikali 5 pangkat P. 10 itu 2 pangkat 5 gitu. Kita bisa pisah dari 2 pangkat P dikali 5 pangkat P. 25 adalah 5 pangkat 2, jadi 5 pangkat 2P atau bisa kita tulis 5 pangkat P dipangkatkan 2. Nah, ini semua dibagi 2P kuadrat. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar kita bisa samain sama ini. Kita mau dapat nilai ini berapa sih? 5 pangkat P dibagi 2 pangkat P itu berapa gitu kan. Nah, kalau udah dibagi 2 pangkat P kuadrat, kita bisa peroleh ini 1 plus 5 pangkat P per 2 pangkat P sama dengan ini ya. Nah, kita misalkan nih 5 pangkat P dibagi 2 pangkat P sama dengan X gitu ya. Jadi kita nanti dapat nilai X gitu ya. Nilai X adalah tadi B per A. Ini ya. Nih, B per A sama dengan 5 pangkat P dibagi 2 pangkat P gitu kan. Terus kita misalkan X. Jadi nilai X adalah nanti jawabannya gitu. Jadi ini 1, ini kita misalkan X, dan ini X kuadrat gitu ya. Nanti kita punya persamaan kuadrat. Nah, kalau ini kan akar-akarnya susah gitu ya, nggak bisa langsung difaktorin. Kita faktorin ini pakai rumus Al-Khwarizmi gitu ya. Jadi min B plus minus akar D dibagi 2A gitu ya. Nah, di mana ini B-nya ini? B-nya adalah minus 1, A-nya adalah 1, ini min 1 ini adalah C-nya. Ya. Kita masukkan rumus, masukkan, nanti ketemu nilai akar-akarnya, X-nya adalah setengah kali 1 plus minus akar 5 gitu. Ini plus minus ya. Nah, kita diketahui kalau A lebih besar dari 0 dan B lebih besar dari 0, maka B dibagi A akan nilainya lebih besar daripada 0, ya kan? Nah, makanya yang dipilih adalah yang
positif. Karena kalau 1 dikurang akar 5, nantinya akan negatif kan. Akar 5 kan lebih besar daripada 1. Sehingga jawabannya setengah kali 1 plus akar 5. Jawabannya A. Ada pertanyaan sampai sini? Any question? No, oke. Kita lanjut nomor 2. Soal SIMAK UI tahun 2016. Diketahui bahwa C dan D merupakan solusi dari X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0. A dan B solusi dari X kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Dengan A, B, C, dan D merupakan bilangan real bukan 0. Dapatkan nilai A plus B plus C plus D. Nah, sebelumnya kita harus ketahui nih tentang fungsi-fungsi khusus untuk akar-akar. Gitu. Kalau kita punya suatu fungsi A X kuadrat plus B X plus C sama dengan 0, maka akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, kalau kedua akar ini dijumlah, maka akan hasilnya sama dengan min B per A. Kalau dikalikan, hasilnya adalah C per A. Kalau dikurangkan, hasilnya adalah akar determinan dibagi A, di mana determinan adalah B kuadrat min 4AC. Nah, kalau yang ini, kita pakai persamaan yang pertama, yaitu AX, ini persamaan pertama, X kuadrat plus AX plus B sama dengan 0, dia punya akar-akar X1, X2 kan, dimana kalau di soal disebut akarnya adalah C dan D. Solusi, yang dimaksud solusi adalah akar-akarnya ya. Jadi X1C, X2D. Dimana ini A besarnya adalah 1, B-nya adalah A, C-nya adalah B. Ini untuk dibedakan ya, besar kecilnya, biar gak bingung sama rumus. Maka kita punya nih, C plus D, tadi kan akar-akar ya. C plus D sama dengan min B per A. Jadinya A per 1, min A per 1. Jadinya min A. Kalau dikalikan jadi C per A kan. C-nya di sini adalah B. B dibagi 1 sama dengan B. Jadi C plus D sama dengan min A. C dikali D adalah B. Begitu juga untuk yang persamaan kedua, yaitu X kuadrat plus CX plus D sama dengan 0. Dia punya akar-akar X1, X2 yang disebut A dan B. Maka A tambah B sama dengan min B per A ya. Jadinya min C per 1 adalah min C. A kali B adalah C per A. C-nya adalah D, A-nya adalah 1. Jadinya D. Nah, kita udah punya informasi ini kan, kedua ini. Nah, ini C plus D, kita gunakan yang ini tadi. Sama dengan min A kan. Kita ubah nih, kita pindahin A-nya ke sisi kiri, C-nya ke sisi kanan. Jadi kita peroleh A plus D sama dengan C. Ini kita substitusi ke persamaan yang ini. A plus B sama dengan min C. Ya kan? Min C-nya ini kan A plus D. Kita ubah A plus D. A plus B sama dengan A plus D. Maka diperoleh, kan ini A-nya dicoret ya. Jadinya B sama dengan D. Kita step dulu. Gitu kan. B sama dengan D. Kita gunakan lagi ada persamaan. Ini C dikali D sama dengan B. Ya kan? Sedangkan B sama dengan D. Kita ubah nih B-nya sama dengan D. Ya kan? D-nya dicoret, sisa 1 kan. D bagi D kan sama dengan 1. Jadi C sama dengan 1. Begitu juga kita gunakan persamaan yang ini. A kali B sama dengan D gitu kan. A kali B sama dengan D. Kita substitusi nilai B. A kali D sama dengan D, maka A sama dengan 1. Kita punya nilai C, punya nilai A, kita masukin ke rumus yang C plus D sama dengan min A. Yang ini tadi. Ya. Kita masukin nilai C, kita masukin nilai A, ketemu D sama dengan min 2. Sedangkan D sama dengan B. Maka B juga sama dengan min 2. A, B, C, D kita udah ketemu nilainya. Kita tinggal jumlahkan. Jadi 1 min 2 plus 1 min 2 sama dengan min 2. Jawabannya A. Any question? No? Okay.
Selanjutnya adalah SIMAK UI tahun 2016. Nah, diberikan 3 sistem ketidaksamaan linear berikut. Gitu. Ini kalau kita lihat nih, soalnya kurang lengkap nih di sistem ketidaksamaan linear nomor 2 gitu ya. Ini 6 ya. Ini untungnya dikasih tahu nih, ternyata ini soal SIMAK UI 2016. Jadi saya coba cek naskah aslinya SIMAK UI 2016 dan ternyata di sini adalah 3x plus 2y kurang dari 6 gitu ya. Ini 6. Ini 6. Nah, jika A, B, dan C berturut-turut adalah banyak pasangan bilangan bulat X, Y yang memenuhi sistem 1, 2, 3, maka oke. Di sini cluenya adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kita punya sistem pertidaksamaan linear yang pertama yaitu X plus Y kurang dari 3. Nah, kita bikin apa ya namanya? Terus bentuk dari denahnya gitu ya. Petanya. Peta, denah. Oke. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 3 kan. X-nya 0, Y-nya sama dengan 3. Ketika Y-nya 0, X sama dengan 3. Y-nya 0, X-nya sama dengan 3. Di sini ya. Kita bikin garis red. Jadi garis yang hitam ini adalah X plus Y sama dengan 3. Tapi dia mintanya kurang dari. Nah, kalau kurang dari itu daerahnya di bawah sini ya. Di bawah. Daerah di bawah ini. Putih ini juga termasuk daerah X plus Y kurang dari 3 ya. Nih, kalau daerah yang sana nih, ke arah sana, itu dia X plus Y lebih besar daripada 3. Kalau 2x plus y kurang dari 2, misalkan y-nya 0, berarti x-nya adalah 2x sama dengan 2, x-nya sama dengan 1. Y-nya 0, x-nya sama dengan 1, 1,0. Ini. Begitu pula dengan nilai x, kalau x-nya 0, y-nya sama dengan 2. Ini ya. Ini garis biru ini. Garis. Dia minta kurang dari. Di sini kan. Terus dibilangnya X lebih besar daripada 0, Y lebih besar daripada 0. Jadi dia harus ada di kuadran 1, dibatasi oleh sumbu X dan Y itu. Jadi irisannya di sini kan, yang warna abu-abu ini. Nah, di sini ada titik-titik apa aja sih, pasangan bilangan bulat apa aja yang memenuhi sistem kan. Pertama 0,0 bilangan bulat kan, 0,0. Terus ini titik 1,0. Di sini 0,1, di sini ada 0,2. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 titik gitu ya, yang bilangan bulat. Sebenarnya kalau nggak dibilangin bilangan bulat, ya berarti banyak banget gitu ya. Di sini ada 0,5 gitu mungkin kan, di sini 0,5 sama 0,5 gitu di sini. Cuman kan 0,5 bukan bilangan bulat ya. Jadi nilai A adalah 4. Kita kerjain ke sistem pertidaksamaan linear yang kedua sama yang ketiga ya. Ini yang kedua. Jadi ada 2x plus 3y kurang dari 6. Caranya sama tadi. Cara dapetin titik x sama titik y-nya, kita misalkan aja x-nya 0, y-nya berapa, y-nya 0, x-nya berapa gitu kan. Terus tarik garis. Ini garis hitam adalah 2x plus 3y kurang dari 6. Sama dengan 6. Terus kalau yang biru ini 3x plus 2y sama dengan 6. Kan dimintanya kurang dari, berarti semua ada di sisi bawah gitu kan. Kita cari irisannya, dapat yang ini, yang warna abu-abu. Kan? Nah, terus pasangan bilangan bulat. Nah, di sini nih ada nih, tengah kan. Ada 1,1 nih, dia termasuk di sini. Oke. 1,1 termasuk bilangan bulat ya. Di sini titik ini ada 0,2, 0,1, 0,0-nya termasuk, 1,0 dan 2,0. Ini tidak termasuk ya. 3,0 tidak termasuk. Karena tidak beririsan sama syarat-syarat pertidaksamaan linear ini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. B sama dengan 6. Terus sistem pertidaksamaan linear yang ketiga. X plus Y sama dengan 3 adalah garis warna hitam. 3x plus 2y sama dengan 6 adalah garis warna biru. Nah, 3 ini x plus y ditanya adalah kurang dari 3. Berarti yang di sisi bawah gitu ya. Sampai sini-sini nih, gitu kan. Tapi
yang ini dia mintanya lebih dari berarti atasnya gitu. Nah, jadi dapat irisannya di sini. Nah, kita nemuin garis ini kan yang pertama 3,0, 2,0 dan 3,0 pertama yang kita dapat. Nah, tapi kan di sepanjang garis ini ada titik juga ya. Nah, kita cari titik-titik yang sepasang gitu ya. Kita masukin aja kan ini 3. Kita masukin X-nya 2, Y-nya berapa. Ini terus kalau X-nya 1, Y-nya berapa. Dimasukin ke sini ya. Ke sini. Karena ini garis hitam adalah milik X plus Y sama dengan 3. Ya kan? Jadi dapat 3,0, 1,2, 2,1, 3,0, dan 2,0. Jadi ada 5. Ya kan? Jadi dapat ya kan? 4 kurang dari 5 kurang dari 6. Maka tadi 4 kan A, 5 adalah C, 6 adalah B. Jadi A kurang dari C kurang dari B. Jadi jawabannya B. Okay. Any question? No? Okay. Soal nomor 4. Jika 7 buah bilangan yang berbeda dipilih secara acak dan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ini berarti ada 12 bilangan, maka probabilitas bahwa bilangan terbesar ketiga yang terpilih adalah angka 7. Nah, pertama kita harus tahu nih, dia dimintanya adalah probabilitas, di mana probabilitas kejadian A adalah kejadian A dibagi dengan semestanya. Lalu kita perlu tahu kombinasi gitu kan. Akan ada kombinasi dan ada permutasi. Permutasi adalah suatu kejadian yang memperhatikan urutan, sedangkan kalau kombinasi adalah untuk kejadian yang mengabaikan urutan. Jadi antara 1, 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 1 itu merupakan suatu kejadian yang sama menurut kombinasi. Sedangkan kalau permutasi 1, 2, 3, 1, 3, 2, 3, 2, 1 itu merupakan suatu kejadian yang berbeda. Nah, kenapa kita menggunakan kombinasi? Kenapa kita mengabaikan urutan? Karena dia bilangnya 7 buah bilangan yang berbeda dipilih secara acak. Dia tidak bilang 7 buah bilangan diambil secara berurutan. Ya kan? Jadi 7 buah bilangan ini diambil langsung bareng-bareng gitu kan. Dari 12 bilangan diambil 7 gitu bareng. Jadi dia mengabaikan urutan. Kita perlu tahu semestanya berapa gitu kan. Berapa kejadian semesta. Berapa kemungkinan yang terjadi kalau kita ambil 7 gitu kan. Jadi kombinasi 7 dari 12 adalah 12 permutasi, ini kan N. N-nya ada 12. K adalah kejadiannya gitu kan. Jadi 12 itu jumlah populasi, sedangkan 7 jumlah sampel. Jadi 12 faktorial dibagi 12 min 7 faktorial dikali 7 faktorial. Jadi 12 faktorial dibagi 5 faktorial dikali 7 faktorial. Dimana 12 faktorial adalah 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Jadi kita bisa coret 7 faktorialnya dan 5 faktorial adalah 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Terus kita coret, dapatlah semestanya adalah 11 kali 9 kali 8. Ini dibiarkan aja seperti ini dulu. Nggak perlu capek-capek dikaliin dulu. Nah, yang bikin agak pusing adalah berapa sih kejadian A gitu kan. Kalau A-nya itu adalah di mana bilangan terbesar ketiga yang terpilih adalah angka 7. Jadi kita punya nih terbesar ke-1 dan kedua, terbesar ketiga, serta terbesar keempat sampai ke-7 gitu kan. Nah, kan terbesar ketiga kita udah punya 7 gitu kan. Dia cuma boleh angka 7. Dimana berarti populasinya adalah 1 dan kejadiannya adalah 1 karena yang dipilih hanya 1 kan di posisi ketiga.
Nah, di posisi kedua, 1 dan kedua, yang lebih besar dari 7 kan ada angka 8, 9, 10, 11, 12, ya kan? Ini ada berarti 5 bilangan, mana populasinya untuk yang ke satu dan kedua adalah 5. Ada 5 populasi, dan kejadiannya terpilihnya adalah 2, karena untuk terbesar pertama dan terbesar kedua. Nah, untuk terbesar keempat sampai ke 7, yang lebih kecil daripada 7, ada 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya kan? Ada 6 populasi, dan ini ada 4, 6, 4, 5, 6, 7, berarti ada 4 kejadian gitu kan. Jadi 4. Nah, semuanya ini kita kalian nih. Jadi kombinasi 2 dari 5, ini kan 2 dari 5, kombinasi 1 dari 1, kombinasi 4 dari 6. Mungkin dari 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial, 1 faktorial dibagi 0 faktorial kali 1 faktorial. Ini 0, 1 kurang 1 ya. 0 faktorial adalah 1. Nilai 0 faktorial adalah 1. 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 4 faktorial. Terus kita bisa coret, ketemulah NA-nya adalah 10 kali 15. Kita masukkan lagi ke rumus ada peluang A adalah kejadian A dibagi semestanya. Kejadian A tadi 10 kali 15, sedangkan NS-nya adalah 11 kali 9 kali 8. Coret, kita dapat 25 per 132. Jadi jawabannya adalah C. Any question? No? Okay. Jadi kita punya suatu bentuk seperti ini, garis-garis seperti ini. Nah, jika titik R, S, T, dan V adalah titik tengah masing-masing sisi, maka luas segi 4 R, S, T, V adalah gitu. Ini segi 4-nya kita belum tahu nih, ini sembarang atau bukan ya. Kalau dilihatnya sih mirip jajar genjang gitu. Atau mungkin dia persegi gitu ya. Yang ada kan? Nggak kedengeran suaranya. Tidak. Kamu online pakai apa? HP atau laptop? Laptop sih kayaknya. HP. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, kita harus cari tahu dulu nih, ini titik R, S, T, dan P itu ada di titik apa gitu ya, koordinatnya. Ada yang masuk? Oke, boleh. Oke.
Jadi kalau misalkan kita ini X itu adalah koordinat ya. Untuk X, kita mau cari titik tengah X gitu ya. Di sumbu X, titik tengahnya sumbu X itu misalkan Fs gitu ya. Itu adalah X kecil, X yang kecil ditambah X besar dikurang X kecil dibagi 2. Jadi misalkan ini deh, untuk kita mencari R gitu ya, ada B dan A gitu. Berarti X kecilnya adalah 0, X besarnya adalah 2A. Kan? Ini kan X, Y, X, Y gitu ya. Jadi X kecilnya adalah 0, X besarnya 2A. Dikurang, oke, paham kan? Dapat nanti R. Jadi kayak X kecil adalah 0, dikurang, ditambah 2A min 0, kan? Dibagi 2. Nah, ini kan panjang banget nih rumus. Sebenarnya kita bisa ubah jadi X kecil tambah X besar dibagi 2. Dan ini berlaku juga untuk kalau mau cari koordinat di titik Y setengahnya itu. Ingat ini rumus hanya berlaku untuk yang ini ya, dibagi 2 gitu. Jadi dia tepat dibagi 2. Kita masukin ke rumus tadi untuk X dan Y ini koordinat X dan ini koordinat Y. Nanti kita dapat RSTV-nya koordinat X dan Y-nya berapa gitu kan. Dari untuk R-nya kita dapat A,0, jadi di sini ada A,0. S-nya adalah A plus B, C. T-nya adalah B plus B, C plus E. Dan V-nya adalah D, E. Nah, pertama kita harus mencari tahu panjang sisinya ini. Kita mau cari tahu panjang sisinya. Kenapa sih kita perlu cari tahu panjang sisi? Karena ada rumus luas yang pakai panjang sisi kan. Ya kan? Pertamanya itu sebenarnya alasannya. Cuman selain itu kita juga mau cari tahu apakah RS, ST, TV, VR tuh ada yang sama atau enggak. Untuk memastikan ini sebenarnya bentuk apa. Apakah dia benar-benar sembarang banget atau enggak. Nah, untuk mencari panjang sisinya kita pakai Pitagoras gitu ya. Jadi sisi kuadrat, jadi misalkan Rs kuadrat adalah X1. Jadi Sx Sx dikurang Rx kuadrat dikurang Sy dikurang Ry kuadrat Ry dikurang Sy kuadrat gitu ya. Nah, untuk Rs nih, Rs tadi kan kita dapat A ya. Rs X-nya tuh A dikurang kalau S tuh A plus B ya. Terus ini adalah 0 kecil jadi nah ini kan jadi A dikurang A plus B ditambah ini dikuadratkan dulu ditambah 0 dikurang C kuadrat jadi dapat Rs kuadrat adalah ini kan A min A habis ya terus dapat min B kuadrat adalah B kuadrat plus C ini kan min C kuadrat adalah C kuadrat jadi Rs kuadrat adalah B kuadrat plus C kuadrat. Ini dibiarin aja dulu dalam bentuk ini ya, kuadrat. Begitu pula dengan ST. Ini. Ini kan A plus B dikurang B plus D ditambah ini C dikurang C plus E. Ini B dicoret sisa A min D kuadrat. Plus ini C-nya habis, ya kan? Dapat E kuadrat. Jadi ST kuadrat adalah A min D kuadrat plus E kuadrat. Dikerjain juga untuk yang TV kuadrat dan RV kuadrat ya. Ternyata kita ketemu kalau Fs kuadrat sama dengan TV kuadrat, ST kuadrat sama dengan RV kuadrat. Ya kan? Ternyata sama nih, sepasang deh. Jadi ini sama, ini sama gitu kan. Nah, ini tuh ada dua kemungkinan. Dia tuh mungkin aja persegi panjang gitu kan, tapi gambarnya jelek begini, miring gitu. Atau emang dia tuh jajar genjang, ya kan? Tapi kalau kita lihat dari optionnya A sampai E, dia sesimpel ini kan. Jadi kayaknya dia itu persegi panjang.
Nah, kita pakai luas per segi panjang aja, yaitu panjang kali lebar. Ya kan? Kita kaliin aja, itu kan RS kali ST gitu ya. RS kan tadi akar B kuadrat per C kuadrat ya. Kita masih kuadrat, jadi kalau RS kan akar gitu ya. Dikalikan gitu kan, ini masih ada A min D kuadrat kan. A min D-nya kita kerjakan gitu, jadi A kuadrat min 2AD plus D kuadrat, ini kan plus E kuadrat. Ini kan sama-sama akar ya, bisa kita satuin kan dalam satu akar. Jadinya B kuadrat plus C kuadrat, ini A kuadrat plus D kuadrat plus E kuadrat min 2AD-nya kita taruh belakang gitu ya. Nggak ngaruh sebenarnya, cuman karena optionnya min 2AD-nya di belakang semua, jadi biar cantik gitu ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Nah, selesai soal simak UI, kita pindah ke UM UGM. Nomor 6. Nilai rata-rata bahasa Inggris dalam suatu kelas yang terdiri dari 14 siswa adalah 6. Suatu siswa satu siswa memperoleh nilai tertinggi dan satu siswa lain memperoleh nilai terendah. Jadi ada 2 siswa gitu kan. Nilai rata-rata tanpa nilai tertinggi dan terendah juga sama dengan 6. Jika nilai terendahnya adalah B, maka selisih nilai tertinggi dan terendah adalah ya. Ini simple nih, kayak soal TPA ya. Jadi kita mau ngitung total skor awal, yaitu 14 siswa dikali nilainya adalah 6 gitu, nilai rata-ratanya 6. Jadi total skornya ada 84. Di akhir kan kita ngurangin nilai tertinggi sama terendah, ada 2 orang kan, jadi 14 kurang 2 adalah 12, dikalikan skornya yang baru ada 6, jadi total skornya adalah 72. Kita kurangkan hasilnya 12. Nah, 12 ini ternyata nilai maksimum dan minimumnya kan. Nilai tertinggi dan terendahnya adalah 12. Ya kan? Nilai dari 2 orang tadi, jumlahnya. Nah, sedangkan kita punya nilai minimum, kita tahu adalah B. Maka maksimum ditambah minimum, ditambah B sama dengan 12, maka maksimumnya adalah 12 min B. Tapi bukan ini yang ditanya. Yang ditanya adalah selisih nilai tertinggi dan terendah. Jadi nilai maksimum dikurang minimum sama dengan 12. 12 min B dikurang minimumnya adalah B. Jadi 12 min 2B. Jawabannya B. Ya. Selanjut nomor 7. Jika cos A sama dengan 3/5 dan Pi kurang dari A kurang dari 2Pi, berarti ini dia antara ada di kuadran 3 atau 4 gitu ya. Karena dari Pi ke Pi, ini kan Pi kedua Pi. Oke, jadi dia ada di kuadran 3 atau 4. Maka nilai sin A per cos A min 1 per sin A adalah gitu. Kita tahu sin A per cos A adalah tan A ya. Nah, kita tetap tahu ini konsepnya dulu. Jadi ini titik 0, pi per 2 atau 90 derajat, ini pi atau 180 derajat, 3 pi per 2 atau 270 derajat, dan 2 pi atau 360 derajat. Ini nggak perlu kalian hafal ya. Kalian cukup hafal pi adalah 180 derajat, sisanya kalian bisa hitung. Nah, ini oke, kita lanjut. Nah, kalau di kuadran 1 nilai sin konstan semuanya positif. Kalau di kuadran 2 hanya nilai sin yang positif. Kalau di kuadran 3 nilai tan yang positif. Kenapa tan positif? Karena sin cosnya negatif ya. Jadi tadi kan kita tahu sin A plus
per cos A adalah tan. Okay. Jadi min dibagi min kan cos A. Nah, kalau di kuadran keempat, hanya nilai cos yang positif. Jadi kalau mau ngafalin sin itu dia erat hubungannya sama sumbu Y. Ya kan? Sin kalau di sumbu Y negatif, dia nilainya negatif. Kalau di sumbu Y positif, dia nilainya positif. Kalau cos, hubungannya erat sama sumbu X. Kalau X-nya positif, dia positif. Kan? Ini sin positif. Positif, positif. Kalau di X negatif, cosnya negatif. Y-nya juga negatif. Kalau tan nilainya tan positif. Kalau sin dan cosnya sama gitu ya. Jadi tannya positif di kuadran 2, di kuadran 1 dan kuadran 3. Nah, untuk cos, misalnya kita punya segitiga gitu ya. Ini sudut A gitu. Jadi cos A adalah samping per miring. Samping sudut per miring. Kalau sin adalah depan miring. Depan miring. Kalau tan adalah depan per samping. Jadi cos sami, sin demi, tan desa. Oke. Kita punya dikasih tahu cos A adalah 3/5. Ya kan? Cos tadi apa? Samping miring. Kita taruh sampingnya 3, miringnya 5. Kalau miringnya 5, sampingnya 3, pasti depannya 4 gitu ya. Dan sudut sisi istimewa gitu ya. 3, 4, 5 gitu kan. Kalau kalian mau hitung Pitagoras manual juga boleh. Itu kan 25, ya kan 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 5 kuadrat kan 25 dikurang 9, hasilnya 16. Akar 16 adalah 4. Oke, kita kerjain nih ke soal. Sin A per cos A kurang 1 dikurang 1 per sin A. Ini tadi adalah tan A kan. Jadi desa, tan adalah desa dikurang 1 per sin adalah depan miring. Kita balikan jadi miring per depan gitu ya. Nih, ingat ya, ini minus. Kenapa minus? Karena di kuadran 4. Kenapa kuadran 4 sedangkan soalnya mungkin aja di kuadran 3 atau di kuadran 4, ya kan sudut A ini. Tapi dikasih tahu lagi ini adalah 3/5 yang berarti positif. Di kuadran manakah gitu kan? Di antara pi sampai 2pi, nilai cos positif ada di kuadran 4. Maka sin dan tannya akan bernilai negatif. Makanya kita kasih dia sini negatif. Kan? Jadi min biasa, ini kan min ketemu min jadi positif, miring per depan. Jadi min 4/3 tambah 5/4 bisa makan penyebut 12, jadi sini min 16 tambah 15. Hasilnya adalah 1/12. Jawabannya B. Any question so far? Any question? You know. Lanjut ke soal nomor 8. Nih, ada limit X menuju 8, X kurang dari 8, akar X min 1 dibagi akar pangkat 3 dari X dikurang 2 gitu kan. Pertama kita harus uji limit ini tuh bikin masalah atau enggak gitu. Misalkan kita masukkan 8 ya, X lebih menuju 8. Kan dimasukin 8. 8 kurang 8, 0. Ya kan? Belum bikin masalah nih. X menuju 8, di sini masukin nih akar 8 gitu ya. 8 akar pangkat 3 dari 8 kan 2 ya. 2 kurang 2, 0. Jadi 0 per 0. Bikin masalah nih dia kan. Berarti harus diapa-apain yang bikin masalah. Jadi ini bikin masalah kan ini. Misalkan bawahnya nggak bikin masalah ya, kita masukin. Ini berarti nilainya 0 gitu ya. Kita harus hapuskan yang bikin masalahnya itu kita apa-apain. Nah, ini ada persamaan kuadrat bentuk simetris gitu ya. Ini emang gimana ya, emang harus dihafal sih. Ini enak banget kalau kalian tahu ini gitu.
Jadi A kuadrat plus B kuadrat adalah A plus B kuadrat dikurang 2AB. Ya kan? A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B kali A min B. Kalau ini dari SMP kalian pasti udah tahu. Jadi kalau A pangkat 3 plus B pangkat 3 sama dengan A plus B pangkat 3 dikurang 3AB kali A plus B. Kalau minus A pangkat 3 minus B pangkat 3, maka A min B dikali A kuadrat plus AB plus B kuadrat. Nah, ini nih yang bakal kita pakai untuk ngerjain di soal ini. Kan kita punya ini X, ini sedangkan ini akar pangkat 3 dari X. Kita punya 8, sedangkan 2 adalah akar pangkat 3 dari 8. Nah, maka kita bisa misalkan aja A adalah akar pangkat 3 dari X, dan B adalah akar pangkat 3 dari 8, yaitu 2. Nah, X min 8 ini kita ubahkan jadi akar pangkat 3 dari, ya kan, akar pangkat 3 dari X di pangkat 3 kan, untuk mempertahankan X. Dan 8 adalah 2 pangkat 3, gitu kan. Tadi ini kita masukin nih ke sini, ya kan. Kita dapat nilai A dan nilai B. Dan nilai B, ya kan. Jadi A min B, ini A min B, dikalikan, ini A kuadrat, ya kan. Ini A dan B, dan ini adalah B kuadrat. B-nya tadi 2, 2 kuadrat adalah 4, dikalikan akar X 1. Kan ini bisa coret nih, coret. Tas. Akar permasalahannya ini nih udah hilang nih. Akar masalahnya kan hilang. Tinggal kita masukin, dia mintanya limit X menjadi 8, ya udah masukin aja. X-nya sama dengan 8. Jadi ini 3 akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 kuadrat. 2 dikali akar pangkat 3 dari 8 adalah 2 kali 2 plus 4. Ini ini akar pangkat 3 ya. Ini salah nih, ini akar pangkat 3, oke? Akar pangkat 3, kita tipu semua di sini. Ini pangkat 3. Oke. Akar pangkat 3 dari 8 gitu ya, 2 dikurang 1. Ini sama dengan 12 ya, 4 tambah 4 tambah 4 dikalikan 1 adalah 12. Ini tipu. Tapi misalkan ini nggak salah ya, ini misalkan ini benar-benar akar X, berarti nggak ada jawabannya gitu ya. Oke, kita lanjut nomor 9. Ada pertanyaan sejauh ini? Oke. Nomor 9. Jika fx sama dengan 2x min 6 dan g inverse x adalah x min 5 per 4, maka nilai dari f kombinasi g dari 2 adalah gitu ya. Nah, kan ini yang diminta adalah G ya, sedangkan yang diketahui adalah G inverse. Ya udah, berarti G inverse kita inversekan lagi gitu kan. Nah, kalau ada X min 5 per 4, jadi 4-nya ini akan menjadi konstanta di depan X, dan ini ya, dan min akan menjadi plus, jadi 4X plus 5. Ini cara instannya seperti ini. Tapi kalian bisa pakai cara manual juga. Jadi ini kita anggap aja Y gitu ya. Y sama dengan X min 5 per 4. Pindahin ke sana jadi 4Y sama dengan X min 5. Min 5 pindahin ke sana, dan ke kiri jadi 4Y plus 5 sama dengan X. Ya. Jadi kalau inverse tuh artinya Y jadi X jadi Y gitu kan. Jadi Y-nya kita ubah jadi X plus 5, dan X-nya adalah Y. Y-nya adalah G, X. Jadi kita udah peroleh ya nilai ini. Yang diminta adalah FOY2 gitu. Adalah F untuk nilai G sama dengan 2. Kita cari dulu G sama dengan 2. Masukin ke sini, 4, X-nya 2. 4 kali 2 tambah 5. 2 tambah 5 adalah 13. Jadi F13 itu berapa gitu kan. Kita punya Fx sama dengan 2X min 6.
tinggal masukin aja 2 kali X-nya 13 dikurang 6. 26 kurang 6 sama dengan 20. Jadi jawabannya A gitu ya. Nomor 10. Akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3P min 2X plus 2P plus 8 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Jika P positif dan X1, P, X2 membentuk barisan geometri, maka X1 ditambah P tambah X2 adalah berapa gitu kan. Pertama, kita udah tahu kan ini tadi, kalau jumlah akar-akar adalah minus B dibagi A. Kalau dikalikan adalah C dibagi A. Nah, untuk yang persamaan kuadrat ini, maka nilai A-nya nih di depannya A sama dengan 1, min 3P min 2 adalah B, 2P plus 8 adalah nilai C. Kan? Nah, terus ini ini berarti kalau X1 kali X2 berarti akan sama dengan C per A kan? C per A ini 2P plus 8 bagi 1, jadi 2P plus 8. Nah, yang permasalahkan adalah X1 dan X2-nya. Yang diketahui dia membentuk suatu barisan geometri. Kalau barisan geometri, misalnya X1, P, X2 kan, selisihnya setiap dari geometri itu kan selisihnya dikalikan rasio ya. Kalikan rasio. Misalkan ini P, ya kan? Maka kesini kan rasio, berarti X2 adalah P kali R gitu kan. Sedangkan berarti kalau sebelumnya adalah P dibagi R. Jadi ini kan selisihnya tetap dikalikan R gitu kan. Ini dikalikan R. Jadi PR dikalikan R adalah P dikalikan R adalah PR. Jadi selisihnya rasio gitu. Jadi kalau ini misalkan ada X ketiga gitu, misalkan, maka adalah PR kuadrat gitu kan. Misalkan ada X0 gitu kan, sini berarti P per R kuadrat. P per R kuadrat. Oke. Kita punya informasi X1 dan X2-nya. Kita masukkan P per R kali P kali R. R-nya kita coret, jadi P kuadrat sama dengan 2P plus 8. Kita pindahkan ke kiri, terbentuklah persamaan kuadrat ya kan. Kita cari akar-akarnya kan. Min 8 adalah minus 4 kali 2 ya kan. Jadi P min 4, P plus 2, jadi P adalah 4 atau P adalah minus 2. Tapi kita dikasih tahu kalau P positif, jadi yang dipilih adalah P sama dengan 4. Terus kita masukkan ke pertanyaan. X1 plus P plus X pangkat 2. Kita nggak perlu nih masukin nilai P-nya ini ke sini dulu, baru cari X1 X2-nya lagi. Nggak perlu, capek banget. Ini aja kita pakai rumus tadi ini. X1 plus X2 ya, min B per A. Min B per A, min B. Min, ini kan min ketemu min, jadinya 3P min 2 ya. Jadi 3P min 2, ya kan? Ditambah P, di soalnya tadi. Tambah P. X1 plus X2 plus P. Dimana X1 plus X2-nya adalah 3P min 2, kan? Ditambah P, jadinya 4P min 2. Masukin P-nya ke sini langsung. 4 kali 4 dikurang 2. Hasilnya adalah 16 kurang 2, 14. Di sini emang nggak ada jawabannya ya. Tapi kalau kalian lihat ke naskah asli UM-UGM 2016, jawaban option A ini adalah 14 ya. Jadi ini mungkin tipe lagi ini. Oke. Sejauh ini ada pertanyaan? Karena soalnya udah habis. Soalnya habis. Any question? Any question? Belum. Benar nih, nggak ada pertanyaan. Habis. Nomor berapa tuh? Nomor berapa, Dik?
permutasi berarti yang berurutan ya, Kak? Iya. Permutasi yang berurutan. Betul. Ada lagi? Kita cari soal permutasi. Apa? Yang nomor 3. Oh, nomor 3. Yap, nomor 3. Mau ditanyakannya di yang mana ya? Nomor 3 masih bingung. Bingungnya di mana nih? Sebelah mana yang bingung? Cara bikin gambarnya kah? Atau apanya? Atau mau diulang? Iya, oh iya gambarnya, oke. Cara bikin nentuin titik-titik ininya gitu ya. Tadi ini kan ada X plus Y sama dengan 3 gitu. Ini besar kecilnya kita abaikan dulu. Kalau kita mau membuat garis, besar kecilnya abaikan dulu. Anggap mereka semua sama dengan. Oke. X plus Y sama dengan 3. Kita anggap ini misalkan X-nya dulu 0. Misalkan X-nya 0 gitu kan. Y-nya berarti sama dengan 3 ya kan. 0 plus Y sama dengan 3 berarti Y sama dengan 3. Berarti titik 0,3 di sini kan. Ini titik ini. Ya kan? Terus kita masukkan lagi Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka X plus 0 sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3. Ini kan. Dan ini bukan titik 1,0 ya, tapi titik 3,0. 1,0 itu yang ini. Ada tengah. Jadi ini titik 3,0. Udah kan ketemu titik di sumbu X, ketemu titik di Y. Tarik garis, red. Gitu kan. Jadi ini X plus Y sama dengan 3 garisnya. Tapi diminta kurang dari, ya kan? Berarti ada di sini, di bawah. Kalau kurang dari dia akan ada di bawah garis. Oke. Kalau lebih dari di atas garis. Untuk 2x plus y kurang dari 2. 2x plus y sama dengan 2. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 2. X-nya 0, y-nya 2. Sini. Kalau y-nya 0, 2x plus 0 sama dengan 2. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1, ya kan? 2 bagi 2, 1. Jadi 0,1, 1, ya 0, 1,0 kan, y-nya 0. Di sini kan berarti. Tarik garis, red, gitu kan. Terus dia mintanya kurang dari. Berarti kan ada di sisi sebelah sini kan, di bawah sini. Sampai ke sini-sini ini masih termasuk daerahnya. Cuman dibatasi oleh X lebih besar dari 0, X lebih besar dari 0 ke sana ke atas, dan Y lebih besar, X lebih besar dari 0. Ke sini berarti, ke sana kan. Areanya ke sana. Sedangkan ini Y lebih besar dari 0, jadi harus areanya di atas. Kita cari irisannya, temu sini. Gitu ya. Jadi dibatasi oleh X dan Y. Udah paham sampai sini? Dimengerti nggak? Bisa dimengerti nggak? Atau kurang jelas nih penjelasannya? Udah kak, oke. Ada pertanyaan lagi? Nentuin titik-titiknya ini berarti udah paham ya? Kenapa dia bisa yang kepilih 1,0, 00, 01, 02 udah paham ya? Ini juga. Ada lagi? Nanti kayaknya ini insya Allah di-upload ke YouTube.
bisa ditonton lagi. Terus kalau masih ada pertanyaan bisa PC ke aku aja ya. Modul modul ini maksudnya yang ini mau dikirim boleh, ntar aku kirim. Iya, insya Allah. Ntar aku tanya deh. Boleh sih harusnya. Boleh, boleh. Ini buatan aku sih. Ada lagi? Nanti yang pekan intensif 1 juga insya Allah deh aku kirim. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada nanti aku tutup nih. Oke. Kalau ada yang bingung lagi nanti aku kasih ke kakaknya. Oke, sip. Kalau gitu sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Tapi kok